warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sri Wahyuni. Pada kali ini kita akan membahas tentang mitigasi bencana alam. Mitigasi itu berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari mitis yang artinya adalah jinak dan agree itu artinya melakukan. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, di mana mitigasi itu adalah suatu rangkaian upaya yang dilakukan untuk meminimalisir risiko dan dampak bencana, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun memberikan kesadaran untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana, di mana itu terdiri dari pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Untuk pra-bencana itu berupa kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Terdiri dari beberapa, ada 3 ya. Di sini terdiri dari 3. Yang pertama adalah kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi. Nah, untuk kesiapsiagaan ini persiapan rencana ketika terjadi atau akan terjadi suatu bencana, misalnya dengan dilaksanakannya latihan kesiapsiagaan sehingga masyarakat dapat meningkatkan kesiapsiagaan, kewaspadaan, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi suatu bencana. Yang kedua itu adalah peringatan dini, serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang, misalnya BNPB ataupun BMKG. Yang ketiga adalah mitigasi. Mitigasi ini dibagi menjadi 2. Ada struktural, yakni upaya untuk meminimalkan bencana yang dilakukan dengan cara membangun berbagai prasarana fisik dan menggunakan teknologi. Ada juga mitigasi non-struktural, upaya untuk meminimalkan bencana yang dilakukan dengan cara membuat kebijakan dan peraturan. Nah, itu adalah jenis dari mitigasi. Jadi ada 2 tadi mitigasi. Nah, sekarang saat bencana. Saat bencana itu adalah kesiapsiagaan mencakup tindakan pertama jika melihat tanda bencana akan terjadi, yakni bisa juga disebut dengan tanggap darurat. Yang pertama adalah penyelamatan dan evakuasi. Nah, ini memberikan pertolongan pertama bagi para bencana yang terluka. Yang kedua adalah pemenuhan kebutuhan dasar, itu bisa berupa obat-obatan, air bersih, dan makanan. Ketiga, perlindungan kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Kemudian yang keempat adalah pemulihan sarana dan prasarana vital, itu seperti pembersihan puing-puing sampah serta perbaikan sarana darurat seperti instalasi air, jaringan listrik, dan telekomunikasi. Untuk pasca bencana itu adalah upaya untuk menyelamatkan korban dan harta yang masih tersisa. Yang pertama adalah rehabilitasi, kedua konstruksi. Nah, untuk rehabilitasi itu sendiri adalah upaya untuk menyelamatkan korban dan harta yang masih tersisa. Sedangkan rekonstruksi itu pemulihan secara psikologis, sosial, dan medis. Nah, tahap untuk membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana secara lebih baik dan sempurna. Oleh sebab terkait pembangunannya harus dilakukan melalui suatu perencanaan yang didahului oleh pengkajian dari ahli dan sektor. Nah, untuk jenis-jenis bencana itu terdiri dari yang pertama, bisa disebabkan oleh faktor alam, kemudian bisa juga disebabkan oleh yang namanya faktor non-alam. Yang ketiga, itu bisa disebabkan oleh manusia. Untuk bencana alam yang disebabkan oleh faktor alam. Nah, contohnya ini, kalian bisa memperhatikan gambarnya. Di sini adalah gambar gempa bumi.
di mana dia adalah salah satu contoh dari bencana alam yang disebabkan oleh faktor alam. Selain gempa bumi, itu adalah tanah longsor. Dan ada juga banjir. Nah, itu adalah contoh dari beberapa bencana alam yang disebabkan oleh faktor alam. Nah, untuk yang faktor non alam, ini contohnya adalah penyakit hama tanaman. Kemudian ada juga wabah penyakit yang sekarang ini yang kita alami kan adalah wabah penyakit COVID-19 atau bisa juga disebut dengan corona. Nah, untuk yang selanjutnya ini adalah kecelakaan industri. Nah, itu juga disebabkan oleh faktor non alam. Kemudian ada juga kecelakaan transportasi. Nah, untuk bencana alam yang disebabkan oleh manusia, contohnya adalah konflik sosial atau bisa juga itu disebut dengan yang namanya tawuran, aksi teror, sabotase. Nah, untuk karakteristik dari bencana alam itu terdiri dari bencana alam geologi, di mana bencana alam yang terjadi pada permukaan atau bencana alam permukaan bumi. Contohnya gempa bumi, tanah longsor, tsunami. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan bencana alam meteorologi, yaitu bencana alam yang terjadi sebagai akibat pengaruh iklim yang berdampak langsung pada kehidupan manusia. Contohnya, angin topan, kekeringan, badai, banjir, dan kebakaran hutan. Yang terakhir adalah bencana alam ekstraterestrial, yakni bencana alam yang terjadi di luar angkasa tetapi berdampak langsung pada kehidupan manusia. Contohnya, badai matahari dan hujan meteor. Di sini ada beberapa tujuan dari mitigasi. Yang pertama, itu adalah meminimalisir risiko korban jiwa. Kemudian, meminimalisir kerugian ekonomi. Meminimalisir kerusakan sumber daya alam, membuat masyarakat merasa nyaman dan aman, meningkatkan atau kesadaran masyarakat dalam menghadapi resiko dan dampak bencana alam. Nah, adapun kegiatan dari mitigasi itu adalah mengenal dan memantau risiko bencana, membuat perencanaan partisipasi penanggulangan bencana, memberi awareness bencana bagi warga sekitar, mengidentifikasi dan mengenal sumber ancaman bencana, memantau penggunaan teknologi tinggi, dan pengelolaan SDA sumber daya alam, mengawasi pelaksanaan tata ruang, mengawasi pengelolaan lingkungan hidup. Nah, untuk prinsip-prinsip dalam mitigasi adalah bencana yang terjadi itu merupakan pelajaran saat terjadi bencana berikutnya. Butuh kerjasama berbagai pihak, dilaksanakan secara aktif, harus lebih mendahulukan kelompok rentan supaya menghindari lebih banyak korban yang jatuh. Harus selalu dipantau dan dievaluasi supaya hasilnya efektif. Untuk strategi mitigasi bencana, itu yang pertama adalah yang disebut dengan yang namanya pemetaan. Nah, di mana
Pemetaan itu menjadi hal terpenting dalam mitigasi bencana, khususnya bagi wilayah yang rawan bencana. Karena kan hal ini dikarenakan sebagai acuan untuk membentuk keputusan antisipasi kejadian bencana. Nah, untuk pemetaan akan tata ruang wilayah juga diperlukan agar tidak memicu gejala bencana. Sayangnya, untuk kasus di Indonesia, pemetaan tata ruang dan rawan bencana belum terintegrasi dengan baik. Kemudian pemantauan. Pemantauan itu adalah hasil pemetaan tingkat kerawanan bencana akan setiap daerah. Sangat membantu dalam pemantauan dari segi prediksi terjadinya bencana. Hal ini akan memudahkan supaya penyelamatan apabila terjadi bencana. Nah, pemantauan juga dapat dilakukan untuk pembangunan infrastruktur agar tetap memperhatikan AMDAL. Untuk penyebaran informasi, ini dapat dilakukan ke media cetak ataupun elektronik. Informasi ini berupa cara mengenali gejala bencana, pencegahan, dan penanganan apabila terjadi bencana. Nah, hal ini juga dapat meningkatkan rasa kewaspadaan pada bencana. Sosialisasi, penyuluhan, dan pendidikan. Nah, beberapa masyarakat mungkin ada yang tidak mengakses informasi mengenai bencana. Oleh karena itu, tugasnya aparat pemerintahan untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat. Adapun bahan penyuluhan itu seperti halnya di penyebaran informasi. Selain itu, mitigasi bencana juga turut diikutsertakan dalam kurikulum pendidikan anak. Yang terakhir adalah peringatan dini. Nah, peringatan dini ini berguna untuk memberitahukan hasil pengamatan atau evaluasi bencana secara berskala di suatu daerah rawan bencana. Nah, peringatan dini ini dapat berupa pengalihan jalur jalan. Nah, adapun urutan siklus manajemen bencana yang benar, itu yang pertama adalah mitigasi dulu. Baru kalian lanjut ke tanggap darurat. Kemudian kesiapsiagaan, respon, baru pembangunan. Untuk gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbuhan antar lempeng, patahan aktif, aktivitas gunung api, atau runtuhan batuan. Nah, untuk karakteristiknya itu tidak dapat diprediksi. Terdapat gempa bumi, vulkanik, dan tektonik. Dapat menyebabkan tanah longsor, kebakaran, bahkan tsunami. Dampak langsungnya yakni kerusakan dan korban jiwa. Dampak tidak langsungnya adalah sumur mengering. Untuk letusan Gunung Merapi merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Bahaya letusan gunung berapi dapat berupa awan panas, kontrakan material pijar, hujan abu lebat, lava, gas racun, tsunami, dan banjir lahan. Karakteristiknya dapat diprediksi bahaya langsungnya aliran larva, abu panas, guguran batu pijar, lontaran batu, lahar letusan, dan gas beracun. Bahaya tidak langsung lahar dingin dan longsoran gunung api. Longsoran gunung api dapat menyebabkan tsunami jika gunung api terletak di tengah laut. Untuk tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan atau pencampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Untuk karakteristik gerakan tanah dan batuan yang terseret ke bawah pada lahan miring terjadi karena lereng gundul, gempa bumi, dan penambangan yang tidak terkendali. Terjadi secara tiba-tiba, dapat menghancurkan bangunan, jalan, pipa, dan kabel. Kekeringan merupakan ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Untuk karakteristik dapat terjadi karena faktor meteorologi, hidrologi, prasarana, sumber daya air, dan faktor sosial ekonomi, mengakibatkan cadangan air berkurang bahkan sampai tidak ada.
Dampaknya itu tergantung jangka lamanya kekeringan, bisa pendek, menengah, atau panjang. Kebakaran hutan dan lahan, suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Karakteristik, kondisi api yang tidak terkontrol pada daerah hutan. Dampaknya, hilangnya keragaman hayati, terjadinya penyakit saluran pernapasan, menghambat transportasi, dan jarak pandang semakin pendek. Selanjutnya, angin puting beliung. Angin kencang yang datang secara tiba-tiba mempunyai pusat bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km per jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat 3-5 menit. Karakteristik, terjadi akibat perbedaan tekanan sangat besar. Gejala, udara terasa panas, terdapat awan cumulus dan cumulonimbus di antara awan cumulus. Ranting pohon dan daun bergoyang cepat. Dampaknya itu adalah kerusakan bangunan.